Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Iwayan Suryase, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi tentang modul 3.2 A7, yaitu demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam. Potensi sumber daya atau aset kekuatan sekolah. Hal yang perlu kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah merupakan suatu sumber daya yang mesti kita pelihara. Dan kita mesti mengidentifikasi peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di samping itu, memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset-based community development. Perlunya juga kita memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolah serta mengevaluasi hasil pemetaan potensi sumber daya yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Nah, seperti yang tampak di dalam layar, di sini beberapa kegiatan aktivitas dari sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus untuk modul ini yaitu 1. Calon guru penggerak dapat menerapkan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolahnya melalui penugasan mandiri. Yang kedua, calon guru penggerak menganalisis sejauh mana potensi kekuatan aset yang sekolahnya miliki dibandingkan dengan semua sumber daya yang seharusnya dimiliki sesuai dengan peraturan negara. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita diberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kami kuasai? Kita ketahui bahwa sekolah memiliki aset yang terdiri dari 7, di antaranya adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Nah, kita bahas satu persatu. Modal manusia. Sebagaimana diketahui, saya bertugas di SMP Negeri 1 Abang, memiliki 46 guru terdiri dari 34 guru PNS, 7 guru kontrak, dan 7 guru honorer, serta tenaga pendidikan 5 PNS, 5 kontrak, dan 7 PTT. Yang kedua, kepala sekolah dan guru siswa berprestasi. Baik kepala sekolah maupun guru itu banyak sekali yang berprestasi tanpa pada gambar yang di sebelah kanan. Kemudian didukung juga modal manusia dari pengawas manajerial, orang tua siswa sebagai anggota komite sekolah, dan masyarakat sekitar yang sangat menunjang dalam kemajuan sekolah. Untuk aset yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial yang pertama, keberadaan tata tertib dan norma-norma di sekolah itu sangat berpengaruh terhadap siswa dalam bergaul sehingga akan terbentuk pergaulan yang aman dan damai. Yang kedua, kegiatan yang dikembangkan di sekolah yaitu pembiasaan yang mengajarkan siswa tentang tata krama seperti hormat dan salam saat berjumpa baik dengan guru atau siswa lainnya. Yang ketiga, kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan profesionalisme guru seperti diklat, workshop, dan lokakarya. 4. Melaksanakan kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan di luar sekolah, seperti misalnya kerja bakti ke lapangan
umum ataupun ke tempat ibadah atau pura. Yang kelima, komite sekolah, OSIS, PKS, PMR, dan komunitas praktisi, pengrajin limbah tempurung kelapa, dan pengusaha ukir kayu yang ada di sekitar sekolah merupakan modal sosial yang sangat mendukung tentang program-program sekolah. Selanjutnya, modal fisik. Nah, seperti gambar yang saya sajikan di sebelah kanan, itu ada gambar gazebo, gambar peturasan, gambar tempat cuci tangan, parkir, dan ruang guru. Nah, itu salah satu contoh yang ada di sekolah saya. Bangunan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, koperasi, UKS, kamar mandi, tata usaha, kantin, ruang satpam, tempat parkir, dan tempat ibadah, serta gudang. Nah, itu yang terdapat di sekolah saya. Infrastruktur seperti alat peraga pendidikan, sarana pendukung pembelajaran, jaringan WiFi atau fasilitas internet, transportasi dan jalan yang memadai. Karena sekolah saya berada di pinggir jalan raya besar atau jalan provinsi, sehingga transportasinya juga lancar. Untuk modal berikutnya adalah modal lingkungan. Seperti yang diamati, latar belakang dari background ini adalah gambaran tentang sekolah SMP Negeri 1 Abang, di mana modal lingkungan alam meliputi udaranya bersih, sejuk, segar, dan bebas polusi. Yang kedua, tanaman sekolah yang rindang dan hijau serta memiliki tanaman toga. Yang ketiga, memiliki lapangan upacara dan halaman depan yang hijau, sudah tampak pada gambar. Untuk berikutnya, modal finansial. Modal finansial meliputi dana BOS pusat, dana DAK atau dana alokasi khusus, koperasi sekolah, cukai kantin sekolah, dan sumbangan alumni yang tidak mengikat. Sumber dana lainnya, baik dari swasta atau pemerintah, itu juga ada, namun besarannya tidak ditentukan. Selanjutnya tentang modal politik. Untuk modal politik meliputi pimpinan daerah, yaitu bupati dan pejabat lainnya. Seperti di foto kita lihat sana ada gambar Pak Bupati, sekaligus ada Bapak Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Kebudayaan Olahraga, kemudian dari Kepolisian TNI yang bersinergi, kemudian pelayanan kesehatan dan jaringan IT, teknologi informasi. Dan yang kelima, figur dan tokoh-tokoh politik yang ada di sekitar wilayah sekolah. Nah, untuk modal yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Nah, tampak pada foto di bawahnya ada gambar siswa yang baru selesai sembahyang dan juga ada gambar pasangan sedang menari. Modal agama dan budaya meliputi kegiatan keagamaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di foto. Kemudian berbagai jenis tari Bali. Ya, tari Bali ini juga dikembangkan di sekolah. Kegiatan bulan bahasa Bali dan lomba pajegan. Lomba bahasa Bali maupun pajegan biasanya diselenggarakan ketika perayaan Hari Raya Saraswati. Selain itu, ragam agama dan budaya seperti membuat tuak dan arak di beberapa daerah di Abang ada. Selanjutnya, budaya menggibung yang merupakan salah satu ciri khas budaya dari Karangasem, dan tarian yang fenomenal dan juga menggunakan suara, yaitu tari genyek sebagai penyemangat dalam suatu kegiatan. Nah, demikian tadi untuk 7 aset sekolah. Sekarang dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Apa yang paling kami banggakan dari sekolah ini, dari murid-murid kami? Sebelum saya menjelaskan, kita tampak di sini ada guru dengan muridnya dengan senyum yang sangat ceria. Nah, dalam hal ini kita bisa tebak bahwa
mereka itu merasa gembira, merasa senang untuk berada di sekolah dan belajar. Sistem pendidikan sudah bagus dan boleh katakan mapan, di mana kepala sekolah sebagai pemimpin mampu bekerja sama menggerakkan semua stakeholder di sekolah. Ya, dalam hal ini saya mengakui bahwa kepala sekolah saya sangat pintar dalam memimpin kami, sehingga sekolah kami tampaklah seperti sekarang. Sedangkan untuk murid-murid, kami sangat disiplin, aktif, kreatif, serta memiliki karakter dan mempunyai jiwa persaingan yang sehat untuk menuju kemajuan. Nah, itulah yang merupakan ciri khas dari siswa kami atau murid kami. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, apa yang membuat kami unik? Sekolah kami sebenarnya banyak yang unik, akan tetapi saya menyampaikan yang merupakan terunik yang tidak dimiliki oleh sekolah lainnya. SMP Negeri 1 Abang atau sekolah kami mengembangkan kewirausahaan budidaya bunga gemitir di sekolah. Nah, meski sekolah kami termasuk kering atau di daerah kering, airnya sulit, akan tetapi budidaya bunga bisa dilaksanakan serta mengolah daun dan bunga gemitir itu menjadi nugget ataupun keripik. Gambarnya bisa dilihat di background, ada pengarahan pada workshop tanaman gemitir muda, tanaman gemitir yang sudah ada bunganya, dan hasil dari produk yang sudah diolah. Itu semua dari daun gemitir, dan yang bulat itu nugget dari bunga gemitir. Pertanyaan terakhir, kekuatan apa yang kami miliki dan berharga untuk masyarakat atau komunitas sekitar? Kekuatan yang kami miliki adalah 7 aset yang meliputi modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya yang sudah memadai. Nah, sehingga bisa diperdayakan untuk memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, komunitas sekitar. Halo Lentera Learners, selamat datang di Lentera. Apa yang telah sekolah lakukan dan miliki yang lebih baik dari sekolah lain? Yang sudah dilakukan itu adalah sekolah kami sudah memetakan aset secara tepat dan memanfaatkan aset tersebut dengan cara yang baik, dikelola sebagaimana mestinya. Sehingga sekolah kami nantinya mampu menghasilkan lulusan calon pemimpin yang sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu lulusan yang beriman, terdidik, dan berbudaya, serta mampu bersaing secara global. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, sekolah kami juga mengembangkan kewirausahaan. Jadi seandainya ada siswa yang mungkin nantinya tidak melanjutkan, bisa mengembangkan wirausaha tersebut. Demikian pemaparan saya tentang materi modul 3.7 3.2 A7. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Terima kasih.